Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan ilmu yang saya dapatkan dari buku yang saya baca. Kita tahu bahwa India merupakan sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Cina. Dalam kehidupan warga negara India terdapat pemikiran atau filsafat yang menunjukkan identitas mereka, yang mana pemikiran ini begitu berpengaruh dalam kehidupan mereka, yaitu dikenal dengan filsafat India. Filsafat India ini ialah filsafat yang lahir di dunia bagian timur, tepatnya di benua Asia Selatan. Alasan dikenalnya sebutan filsafat India karena memang India sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan dalam segi kehidupan dan alam sekitar, sehingga filsafat India adalah kebijaksanaan yang mengatur kehidupan atau way of life untuk kesejahteraan hidup di dunia lebih tenang dan damai. Sehingga filsafat yang berasal dari timur pastinya sebagai filsafat yang berasal dari timur pastinya memiliki perbedaan dengan filsafat barat umumnya yang mengedepankan pemikiran yang rasionalis dan menjadi sumber kebenaran hidup. Dalam penyebarannya, sejarah filsafat India ini dibagi menjadi 4 fase waktu, yaitu zaman Veda, zaman Epos, zaman Sutra, dan zaman Skolastik. Seiring berjalannya waktu, terdapat isu juga adanya sekte atau aliran yang muncul dalam setiap periode ini. Mari kita bahas satu-satu, yaitu zaman pertama, zaman Veda. Pada peradaban lama, bangsa Dravida adalah penduduk asli India, dengan kedatangan bangsa Arya di India merupakan peradaban baru bagi India. Zaman Veda ini merupakan zaman yang dimana para pemuka agama timbul. Di sanalah mereka membangun peradaban baru. Bangsa Arya datang sebagai penduduk baru dan sekaligus untuk menyebarkan kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Dalam kitab Brahmana berisikan doa atau ucapan sakti yang diutarakan oleh para Brahmana. Ini perkataan suci dan kodrati meliputi segala asas kekuasaan. Kitab Upanishad adalah pemikiran tentang agama. Ajaran yang terlihat dalam Upanishad adalah pemikiran yang mutlak dan real. Upanishad mengajarkan bahwa Atman dan Brahman memang sama dan bahwa manusia mencapai keselamatan kalau manusia menyadari identitas tersebut. Kedua, zaman Epos. Zaman Epos ini adalah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu banyak orang dan karya seninya menjadi terkenal seperti kisah Brahmana, Ramayana, dan Mahabharata. Periode ini sering disebut periode epi atau periode yang mengandung cerita-cerita kepahlawanan. Dengan demikian itu menjadi media yang penyampaian pesan-pesan moralitas Upanishad dalam ketuhanan dan kemanusiaan. Contohnya dalam buku-buku cerita Ramayana dan Mahabharata yang memiliki alur cerita yang begitu panjang dan luas. Terdapat edisi yang bermacam-macam juga. Dalam cerita-cerita tersebut banyak makna yang bisa diambil seperti segi kepahlawanan, akan tetapi banyak sekali keganjilan yang di luar nalar. Ketiga, zaman Sutra. Weda di zaman ini dianggap sangat kuno sehingga membutuhkan ilmu untuk menerjemahkan dan mengetahui isinya. Dengan ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Pada periode ini bahan yang berupa konsep-konsep pemikiran menjadi banyak sehingga sukar sekali untuk disederhanakan serta perlu untuk membuat semacam rangkuman. Pada zaman ini sutra-sutra yang makin lama semakin banyak itu memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sejak itu kemudian berkembang sikap kritis terhadap dalam filsafat India. Keempat, zaman Skolastik. Zaman Skolastik sangat sulit untuk dipisahkan dengan zaman Sutra karena tahun dan zamannya sama. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang dalam bahasa Sanskerta disebut Acarya. Periode ini masih berkaitan dengan periode Sutra-Sutra. Tetapi di sini muncul tokoh-tokoh besar. Guru-guru filsafat ini saling berdebat, berselisih paham karena masing-masing mempunyai teori-teori sendiri. Mereka dengan penuh harapan saling mengajukan argumentasi dengan menetapkan sifat-sifat umum atas dasar logika. Dalam perkembangannya, orang Amerika dan Eropa pun sangat mengagumi pemikiran orang-orang India, sehingga mungkin pemikiran filsafat India diserap dan diamalkan sehingga sampai sekarang mengekspresikannya dalam dunia pendidikan mereka.
Ajaran-ajaran filsafat India, pertama ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Dalam pengertian ini, dasar-dasar ajaran yang berkaitan dengan kenyataan yang tinggi ialah zat yang mutlak. Maksudnya adalah yang maha kuasa tidak dapat dikatakan bagaimana dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Akal manusia memang tidak bisa menembus kenyataan ini, sebab maknanya luas sekali dan jika didefinisikan. Kenyataan yang timbul dari penglihatan itu adalah kenyataan tertinggi dan rasionalitas. Kedua, ajaran tentang jiwa. Ajaran tentang jiwa, semuanya mengakui tentang jiwa itu mempunyai sikap, meyakini, dan perasa terhadap kepercayaan kepada yang maha kuasa. Jiwa yang mutlak adalah jiwa yang abadi yang memancarkan suatu sinar kebaikan dari Tuhan. Jika jiwa merupakan hak mutlak manusia sebagai bagian yang suci dari segala noda dan dosa dan berada di samping naluri manusia, maka jiwa yang bersih ialah jiwa yang kekal dari godaan-godaan duniawi. Ketiga, ajaran tentang karma. Kehidupan orang India dilatar belakangi oleh pengajaran Hindu. Jika salah, mereka akan menanggung beban itu juga dengan setimpal. Itu adalah sistem karma. Banyak manusia yang takut akan kesalahan yang ia perbuat. Siapa yang berbuat dosa atau kesalahan, maka ia akan mendapatkan karma. Yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Yang berbuat jahat, maka mendapatkan kejahatan pula. Yang keempat, ajaran tentang kelepasan. Ini merupakan ajaran yang memberikan sikap hidup yang optimisme, memberikan pengharapan bagi mereka. Ajaran ini memberikan keyakinan dan semangat untuk menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Dengan demikian, setelah manusia melepaskan diri dari perbuatan jahat, maka manusia harus bertobat dan jangan melakukan kesalahannya lagi. Maka jalan kelepasan yang membebaskan diri manusia ini dari karma dan samsara, ia berbuat tanpa emosi yang negatif. Milikilah emosi yang baik dan segala kemauan dan keinginan dapat direalisasikan diri lebih tinggi kedudukannya, sehingga manusia menjadi insan Tuhan yang lebih bermanfaat dan berhasil. Filsafat India ini masih berpengaruh dalam zaman kontemporer, seperti diibaratkan pisau yang membelah dua. Jadi ketika zaman seperti sekarang, penyampaian filsafat harus sesuai membaca situasi sekarang juga. Manusia memang tidak akan lepas dari filsafat karena manusia terlahir sudah berfilsafat dengan sendirinya. Layaknya seorang ibu hamil yang menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan syair adalah awal pertemuan filsafat dengan manusia, karena syair merupakan salah satu praktisi dan sebuah filsafat. Seringkali kita mendengar jika filsafat itu barat dan timur saja, tetapi penjelasan di sini ada filsafat tenggara juga, khususnya di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang menuju filsafat Indonesia. Indonesia kedepannya menjadi negara yang memiliki filsafat kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Mengembangkan potensi Indonesia itu sendiri harus dengan usaha kerja keras. Menjadi sebuah kebanggaan terbesar jika kita bisa menjadi nirwana yang di dalamnya mencakup kedamaian dan keindahan seperti surga di negeri sendiri. Demikianlah laporan baca saya. Terima kasih.